Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas Piwar 2C yang beranggotakan saya sendiri, Hatman Abius Salim. Kemudian saya ditemani teman-teman saya, yaitu ada Alvira, Khairul Umari, kemudian Pitia, selanjutnya Cherly, dan yang terakhir ada Fiska. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi, yaitu strategi saluran distribusi. Dalam dunia pemasaran, tentu saja ada yang namanya pendistribusian. Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkembang, tentu saja harus ada distribusi yang tepat dengan para agen pemasaran di pasaran luas. Dan salah satu hal yang paling penting dan menjadi dasar dalam dunia pemasaran adalah urusan strategi distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke pembeli sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi produk. Distribusi produk menurut Warren C. Keegan pada tahun 2003 yaitu distribusi produk terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada saluran distribusi dan distribusi fisik. Untuk saluran distribusi adalah suatu kegiatan untuk mengalihkan kepemilikan produk dari produsen kepada konsumen. Yang kedua ada distribusi fisik, yaitu adalah kegiatan memindahkan barang secara fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saluran distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Yang pertama, saluran distribusi langsung, atau biasa disebut dengan zero level channel atau direct marketing channel, yaitu merupakan tingkatan saluran distribusi yang terdiri dari produsen yang menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir. Contohnya door-to-door sales, home parties, mail order, telemarketing, TV selling, dan internet selling. Sedangkan saluran distribusi tidak langsung merupakan ketika produsen melibatkan perantara atau intermediary untuk menjual produknya kepada pelanggan akhir. Saluran distribusi tidak langsung dibagi tiga. Yang pertama, one level channel atau saluran satu tingkat. Urutannya yaitu produsen, pengecer, lalu konsumen. Yang kedua yaitu two level channel atau saluran dua tingkat. Urutannya yaitu produsen, pedagang besar, pengecer, lalu konsumen. yang ketiga yaitu three level channel. Urutannya produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Kita akan membahas tentang lembaga saluran distribusi. Lembaga saluran distribusi ada 3, yaitu yang pertama pedagang perantara. Adalah pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua, yaitu agen perantara, atau para agen, broker, manufacturer, representatives, pedagang komisioner, salesman, dan sebagainya yang mencari konsumen yang kemudian melakukan negosiasi atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkannya. Dan yang ketiga yaitu lembaga pelayanan atau lembaga-lembaga yang bebas seperti transportation, warehouses atau jasa pergudangan, facilitators atau jasa periklanan, dan bank. Selanjutnya ada faktor penentuan saluran distribusi. Faktor penentuan saluran distribusi ada 4. Yang pertama, pasar. Yang kedua, penentuan barang. Yang ketiga, penentuan perusahaan. Dan yang keempat, menentukan perantara. Selanjutnya yaitu strategi saluran distribusi. Strategi atau tingkatan intensitas distribusi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, intensif.
Memiliki sasaran yaitu mencapai penjualan pasar massal, populer dengan produk kesehatan dan kecantikan, serta produk kebutuhan sehari-hari yang harus tersedia di setiap tempat. Jumlah perantara dalam setiap pasarnya banyak. Contohnya yaitu Pepsi dari Coca-Cola, keripik kentang, Frito-Lay, popok kertas Huggies, krayon Crayola, dan lain-lain. Yang kedua, selektif. Memiliki sasaran yaitu bekerja secara dekat dengan perantara pilihan yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya digunakan untuk produk shopping dan beberapa produk khususnya. Jumlah perantara dalam setiap pasarnya hanya beberapa. Contohnya, pakaian Itang Yunas, HP printer, papan selancar Burton, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu eksklusif. Sasarannya bekerja dengan satu perantara untuk produk yang memerlukan sumber daya khusus atau penetapan posisi, khususnya digunakan untuk produk khusus dan peralatan besar industri. Jumlah perantara dalam setiap pasarnya hanya satu. Contohnya, mobil Mercy, mobil BMW, jam Rolex, dan lain-lain. Aspek strategis distribusi. Ada dua, yaitu yang pertama, menetapkan tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan, dan yang kedua yaitu mengerahkan produk yang memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Fungsi saluran distribusi. Yang pertama, information, negotiation, payment, ordering, physical obsession, promotion, risk taking, dan financing. Yang selanjutnya ada distribusi fisik. Distribusi fisik merupakan segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam kuantitas tertentu ke suatu tempat atau wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Perpindahan fisik ini berupa perpindahan barang, jadi dari jalur produksi ke konsumen akhir, dan bisa juga perpindahan bahan mentah dari sumber ke jalur produksi. Yang selanjutnya ada strategi distribusi fisik. Yang pertama, meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang kedua, merendahkan biaya produksi. Yang ketiga, menimbulkan pertumbuhan volume penjualan. Yang keempat, penyesuaian pada perbedaan produksi dan konsumsi, yaitu menciptakan haida waktu dan tempat. Yang kelima, menstabilkan harga-harga. Yang keenam, mempengaruhi pilihan saluran dan lokasi pedagang perantara. Yang ketujuh, menjamin biaya yang terendah dengan manajemen lalu lintas atau traffic management. Berikut merupakan fungsi-fungsi distribusi fisik. Yang pertama, transportation, yaitu memilih cara yang tepat untuk memindahkan barang ke tempat yang jaraknya jauh. Yang kedua, inventory central, yaitu pemilihan alternatif apakah penyimpanan harus dilakukan tersebar atau terpusat. Yang ketiga ada storage dan warehousing, yaitu menyimpan barang untuk sementara, menunggu untuk dijual atau dikirim lebih lanjut. Yang keempat ada material handling, yaitu pemilihan alat yang tepat untuk memindahkan barang ke tempat yang dekat, seperti kendaraan ke retail store, ke gudang, dan sebagainya. Yang kelima ada protective packaging, yaitu penentuan wadah barang supaya terhindar dari berbagai kerugian yang timbul selama proses pengiriman. Yang terakhir ada border processing, yaitu kegiatan-kegiatan seperti mempersiapkan dokumen, menentukan syarat-syarat pengiriman, dan lain sebagainya. Sekian presentasi materi strategi saluran distribusi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.